Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Ken Harum dimanapun Anda berada, masih dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya setiap manusia, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya itu mendambakan dan menginginkan yang namanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahagia itu apa? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita tahu dulu bahagia itu apa. Bahagia itu sebuah perasaan, biasanya yang kita dapatkan setelah hilangnya sebuah kesusahan, hilangnya sebuah keresahan. Ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini didapatkan oleh seorang manusia itu dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara ke kanan dulu, terus baru ke kiri, ya ada. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan seorang anak dengan kebahagiaan orang tua ini pun berbeda. Kebahagiaan seorang anak ini didapatkan dengan tersalurkannya perasaan seorang anak untuk bermain. Ini kebahagiaan seorang anak. Orang tua rasa bahagianya itu berbeda juga. Tidak sama dengan seorang anak. Tidak sama dengan anak-anak. Lah, Allah Subhanahu wa taala dengan adanya datangnya bulan Ramadan ini mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau dilihat secara zahir, secara kasat mata, puasa itu apa enaknya? Gak enak. Puasa itu gak enak. Bayangkan coba. Coba kita bayangkan sejenak, mulai dari pagi sampai petang, kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Padahal aktivitas kita tertuntut untuk terus dilaksanakan. Puasa itu nggak enak. Susah puasa itu. Dan seandainya orang-orang yang sekarang berpuasa ditanya, memilih antara berpuasa dan tidak, saya yakin nafsunya dia, keinginan dia tetap ingin makan, tetap ingin minum. Artinya dia tidak mau puasa aslinya. Akan tetapi kenapa tetap melaksanakan puasa? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata itu. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita puasa. Puasa itu zahirnya enggak enak. Mulai pagi sampai petang disuruh tidak makan, tidak minum. Minumnya hanya pas waktu maghrib sampai sebelum fajar. Itu aja. Itu pun dipotong waktu istirahat tidur. Dipotong traweh. Akhirnya waktu makan kita itu berkurang. Kalau pagi kan kita bisa terus makan, kalau malam tidak bisa. Jatah makan kita itu berkurang. Itu barokahnya puasa. Karena puasa jadi seperti itu. Lah terus baiknya di mana puasa itu? Baiknya puasa itu di mana? Kalau memang puasa itu hanya menahan rasa lapar dan dahaga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk belajar bahagia, belajar senang dari berpuasa. Makanya Allah mewajibkan kita berpuasa. Allah itu mengajarkan rasa bahagia dengan adanya berpuasa. Bagaimana itu? Kita dari pagi sampai petang susah payah menahan lapar dan dahaga.
ini kan merupakan sebuah kesusahan. Merupakan kesusahan, susah kita. Lemes, apalagi ketika cuacanya panas, terik, Masya Allah. Ini begitu melemaskan, begitu menggoda. Terus lihat, apalagi lihat iklan di TV-TV yang iklannya, minuman, makanan ini dan itu. Kalau anak-anak langsung, mau itu, mau ini. Itu anak-anak, biasanya seperti itu. Itu anak-anak. Nah, Allah mengajarkan dengan adanya berpuasa, kita mengajarkan caranya bahagia. Itu dengan berpuasa. Allah mengajarkan caranya bahagia itu dengan berpuasa. Mulai pagi sampai petang, dia susah menahan lapar. Lah, begitu maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini baru dengar suara adzan. Alhamdulillah, senang banget. Padahal biasanya dengan suara adzan biasa aja kan? Kadang-kadang malah dengar suara adzan lagi enak-enak bekerja, enak-enak di sawah, enak-enak dagang, dengan suara adzan, ya adzan. Biasanya seperti itu, gara-gara pekerjaannya tertunda. Gara-gara pekerjaan tertunda. Biasanya seperti itu. Ini dengar suara adzan mengucapkan alhamdulillah. Ini merupakan sesuatu yang dahsyat dari Ramadan. Sesuatu yang hebat sekali. Yang biasanya mendengarkan suara adzan gitu. Sekarang di saat berpuasa dia mendengarkan suara adzan sampai mengucapkan alhamdulillah. Ini merupakan sesuatu yang sangat hebat sekali. Itu yang pertama. Terus kebahagiaan alhamdulillah ini merupakan simbol syukur. Simbol syukur, berterima kasih kepada Allah. Itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi berterima kasih atas apa? Atas diperbolehkannya dia makan lagi. Ya kan? Diperbolehkannya dia makan lagi. Ketika waktu maghrib kan yang awal mulanya mulai dari pagi sampai petang tidak boleh makan. Ini ketika waktu maghrib datang, dengan mendengarkan suara adzan Allahu Akbar, dia sudah dilegalkan kembali untuk makan dan minum. Dan yang paling hebat lagi, yang lebih hebat lagi itu, biasanya kita di hari-hari biasa itu ketika minum air putih, ketika minum es, itu biasa saja kita tidak merasakan sesuatu yang istimewa gitu loh, apalagi kebahagiaan. Itu biasa saja kita minum air putih ya biasa, makan korma ya biasa. Itu ketika tidak berpuasa. Akan tetapi ketika pas dalam keadaan berpuasa, ini pas puasa, waktu maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak punya apa-apa di rumah, adanya cuma air putih. Dan dia minum air putih, ini kenikmatan yang dirasakan orang yang berpuasa ketika minum air putih itu berbeda dengan orang yang tidak berpuasa dan minum air putih. Berbeda. Orang yang berpuasa akan merasakan Masya Allah, nikmat yang begitu dahsyat. Hanya dengan minum air putih. Nah, disinilah Allah mengajarkan kebahagiaan kepada kita lewat berpuasa. Lewat sini, lewat ketika berbuka, dia merasakan kebahagiaan. Apalagi orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu tidak pernah kekurangan. Orang-orang kaya itu tidak pernah kekurangan. Ketika kapan dia lapar, dia bisa makan. Makanya Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini, mengajarkan orang-orang kaya supaya mereka itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin yang kurang makan. Tuh, seperti itu rasanya. Sehingga apa? Rasa simpati mereka ada. Ini kita belajar dari berpuasa. Belajar dari berpuasa seperti itu. Oh iya, ternyata sebuah kebahagiaan yang berupa minum air putih itu bisa kita dapatkan dengan tidak makan mulai dari pagi sampai petang. Orang kaya yang awalnya tidak pernah merasakan laparnya, rasa kekurangan gitu loh, rasa kekurangan makan, kekurangan minum, dengan adanya berpuasa, walaupun dia tidak kekurangan, tapi dia merasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin yang kadang kekurangan makan, kadang kekurangan
minum. Ini orang-orang kaya. Untuk orang-orang kaya, orang-orang dermawan, orang-orang yang ya miliarder-miliarder itu loh. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, syaratnya satu, dengan melalui sebuah kesusahan. Dengan melalui sebuah kesusahan. Salah satunya tadi, orang dari pagi sampai petang itu tidak makan, susah, ya kan? Susah. Ketika maghrib datang dan waktu berbuka sudah datang, dia berbuka puasa dan merasakan kebahagiaan. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu pelajaran, yaitu cara bahagia dengan belajar dari bulan Ramadan dengan berpuasa. Itu satu, ya. Satu, belajar bahagia dari berpuasa, belajar bahagia. Setiap ibadah yang kita lakukan itu membawa pelajaran, memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari berpuasa di bulan Ramadan dengan belajar bahagia. Itu salah satunya. Untuk seterusnya, untuk yang berikutnya kita lanjutkan nanti setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kamotor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari travel komunitas Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun Anda berada, semoga saat ini kita masih dalam lindungan Allah, dilindungi oleh Allah, dianugerahi karunia-Nya. Amin Allahumma amin. Masih belajar dari berpuasa, ibadah yang saat ini kita jalani. Tadi kita membahas bahwasanya dengan berpuasa kita belajar bahagia. Dengan berpuasa kita belajar bahagia. Intinya dari puasa belajar bahagia ini, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan adanya susah payah terlebih dahulu. Seperti yang sering kadang kita dengar omongan-omongan nganggur dari orang-orang ketika ditanya, gimana sih bahagia itu susah? Memang benar, bahagia itu susah. Bahagia itu harus susah. Seorang itu bisa merasakan kebahagiaan bermula dari sebuah kesusahan. Pasti itu, pasti. Berawal dari situ. Belajar dari kesusahan. Dan contoh gampang saja yang, ya mohon maaf, yang sering kita lakukan, yang kadang setiap hari mesti kita lakukan, cuman kita kadang berpikir bahwasanya itu adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau buang air besar, ya, apa yang kita rasakan? Perut melilit, mules, ya kan? Perutnya mules, aduh, enak nggak perut mules ini? Gak enak perut mules ini. Susah, aduh, perutnya sakit. Tapi setelah itu, setelah perut mules, perutnya sakit, terus dibawa ke WC, keluar, keluar, apa yang kita rasakan? Lega, plong, alhamdulillah, enak, iya kan? Enak yang kita rasakan itu. Awalnya susah, sakit perut dulu. Sama kayak tadi orang berpuasa, mau merasakan kebahagiaannya berbuka puasa, dia harus menahan diri dulu, mulai dari pagi sampai sore, nggak makan, nggak minum. Makanya ketika terus minum, hanya minum, itu merasakan kebahagiaan yang bahagia sekali. Inilah cara Allah mengajari kita untuk merasakan kebahagiaan seperti itu. Itu cara Allah mengajarkan kita kebahagiaan. Itu contoh gampang yang sering kita lakukan, tapi kita jarang berpikir bahwasanya hal itu adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang berpikir seperti itu. Dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa juga, dalam berpuasa kita disunahkan untuk berbuka dengan, kalau ada ya kurma, ya kan? Kalau ada kurma. Kalau nggak ada, dengan apa namanya, air putih atau manis-manis yang lain lah, manis-manisan yang lain seperti kolak apalah. Ini berbuka ini jangan diartikan kita terus makan yang banyak, enggak. Di Allah itu mewajibkan berpuasa kepada kita. Ini belajar dari puasa lagi nih. Mewajibkan berpuasa kepada kita itu di samping menahan diri dari dahaga dan lapar, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk mampu menahan hawa nafsu itu dengan berpuasa. Dengan berpuasa seperti itu, menahan hawa nafsu. Kadang kita kebablasan. Kebablasan gimana? Puasa itu kan dari pagi sampai sore menahan hawa nafsu, nahan makan, nahan minum. Pas setelah asar, ngabuburit kalau kata orang sekarang mah, ya. Ngabuburit, jalan-jalan katanya, pinggir jalan. Lihat kanan kiri, banyak orang jualan gitu. Banyak orang jualan, ada jualan kolak, ada jualan es, ada jualan ini itu. Waduh, banyak sekali. Disinilah diuji nafsu kita. Di sini diuji nafsu kita. Jangan sampai kita lepas kontrol, ngelihat ini dibeli itunya, ya. Lihat, dibeli semua yang dilihat mata menggiurkan itu dibeli. Akhirnya pas maghrib datang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini makanan segitu banyak itu nggak mungkin dimakan semua, ya kan? Akhirnya ada aja yang dibuang, mubazir lagi. Nah ini loh, seperti ini berarti puasanya kurang sukses ketika seperti ini. Puasanya kurang sukses. Ya kan, kasihan orang yang di pinggir jalan nggak ada yang beli. Beli nggak apa-apa, saya nggak ngelarang beli kok. Beli nggak apa-apa, tapi sewajarnya, secukupnya. Jangan sampai nafsu kita itu ngelihat ini, pengen dibeli semua. Terus siapa yang makan? Siapa yang makan? Kan jadi di sini dengan berpuasa kita juga belajar menahan hawa nafsu. Dengan menahan hawa nafsu pun ini ada sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan. Dengan kita menahan hawa nafsu ini loh, ya. Sahabat-sahabat Genarum yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita ingat lagi tadi bahwasannya dengan menahan hawa nafsu itu terdapat sebuah kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan ini yang merasakan bukan jasmani, tapi rohani. Apa itu jasmani dan apa itu rohani? Jasmani itu ya jasad kita ini loh, yang bisa kita sentuh, yang merasakan makanan manis, pahit, hambar, asin, asem, dingin, panas, itu jasmani. Itu jasmani, jasad kita ini loh, itu jasmani. Kalau ruhani itu apa yang ada di dalam tubuh kita ini, yang menjadikan tubuh kita, tangan saya bisa digerakkan seperti ini adalah roh. Mulut saya bisa berbicara, ini adalah roh. Mata saya bisa dikedipkan gini. Nah, itu adalah roh. Sama. Mulut saya bisa keluar suaranya, ini roh. Nah, ruhani ini kebahagiaannya salah satunya dengan menahan hawa nafsu. Makanya tadi di awal saya katakan kebahagiaan ini merupakan dambaan setiap manusia, besar kecil tua muda, laki-laki perempuan, semuanya mendambakan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan melampiaskan kebahagiaan jasmani. Akhirat dengan tersalurkannya kebahagiaan ruhani. Ya tadi salah satu kebahagiaan ruhani dengan menahan hawa nafsu. Makanya saya katakan belajar bahagia dari berpuasa. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ditahan. Termasuk kebahagiaan jasmani. Ini kembali ke jasmani rohani. Kebahagiaan jasmani yaitu tadi. Kenapa bukanya kok dengan manis-manis? Dan kalau nggak ada hanya air putih. Nabi kan mengajarkan nggak usah banyak-banyak, cukup manis-manis satu aja cukup. Kadang kan kita kebablasannya apa? Nabi hanya menganjurkan hormat satu itu cukup untuk membatalkan puasa, untuk berbuka puasa. Tapi kadang kita enggak, merasa enggak cukup, pengen yang lain, pengen ini, ada dibeli semua, ada ini nafsu lagi, iya kan? Nafsu lagi, seperti itu. Air putih, kalau enggak ada yang lain, air putih aja cukup. Ini Nabi itu memudahkan. Agama Islam itu agama yang memudahkan, tidak menyusahkan. Akan tetapi kadang kitanya sendiri yang membuat susah. Tadi berbuka puasa itu enggak harus dengan ini itu macam-macam, enggak harus. Air putih aja cukup. Murah. Kita itu pintu surganya Allah itu di saat bulan Ramadan terbuka lebar, artinya murah. Silahkan. Murah sekali itu pintu surganya Allah. Akan tetapi untuk melaksanakannya itu yang berat. Berpuasa itu murah sekali, iya kan? Malah kita bisa menghemat. Yang biasanya pagi sarapan berapa ribu, siang makan siang berapa ribu, terus lagi sore berapa ribu. Ini sudah banyak sekali yang kita keluarkan kalau tidak berpuasa. Dengan berpuasa murah, semuanya bahkan kita bisa nabung dengan berpuasa nanti untuk lebaran, iya kan? Ini sangat murah sekali. Kenapa bisa murah seperti itu? Ya karena tadi di bulan Ramadan Allah itu membuka semua pintu surga, semuanya. Tidak ada yang ditutup di bulan Ramadan. Mulai awal Ramadan tadi pas bulan ini itu kan malam Jumat. Nah, ini mulai malam Jumat dibuka. Sampai saat ini masih dibuka itu pintu surganya Allah. Makanya
Murah semua ibadah-ibadah itu diukur dengan materi itu sangat murah sekali. Sangat murah sekali itu ibadah. Semuanya itu sangat murah sekali. Ibadah-ibadah kepada Allah itu termasuk, apalagi puasa ini nggak bayar sama sekali. Malah kita bisa hemat. Sebaliknya pintu-pintu neraka Allah di bulan Ramadan ini itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu nerakanya Allah ditutup oleh Allah. Ditutup, makanya melakukan maksiat di bulan Ramadan ini agak sulit. Ya. Tidak begitu mudah seperti di bulan-bulan lain. Lebih banyak ibadahnya. Biasanya yang kadang malam mingguan jalan-jalan, ya, mungkin ada yang tadarusan gitu kan, sebagian. Berarti nggak ada yang malam mingguan, ya tetap ada, sebagian kecil tetap ada. Cuman tetap mesti mendapatkan rintangan dari orang tuanya. Dari orang tuanya itu mesti mendapatkan rintangan. Dari orang tuanya. Jadi di situ pintu nerakanya Allah di bulan Ramadan ini semuanya ditutup, sehingga jalan untuk melakukan maksiat itu agak sulit di bulan Ramadan ini. Beda halnya dengan melakukan ibadah, itu dipermudah oleh Allah, mulai sedekah, mulai baca Al-Quran, dan mulai yang lain-lainnya semuanya itu dipermudah oleh Allah. Karena apa? Karena pintu surganya Allah di bulan Ramadan ini terbuka lebar. Semua surganya Allah terbuka lebar. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan lagi, nanti kita ikuti pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sumarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Komitmen Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Komitmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Sahabat-sahabat Gen Harum yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, tadi kita mempelajari tentang cara bahagia dari berpuasa, yang mana hal itu sudah jauh-jauh hari didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, itu lisaim farhatani, farhatun 'indal ifdar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa itu memiliki atau mendapatkan dua kebahagiaan. Pasti dimiliki orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Makanya tadi saya katakan orang itu ketika berbuka puasa, dia bahagia, senang. Karena mulai pagi sampai sore menahan haus dan lapar. Karena mulai pagi sampai sore menahan haus dan lapar. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika bertemu Sang Pencipta, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita masih belum bisa menggambarkan kebahagiaan ketika bertemu Allah itu seperti apa. Apakah bahagia orang bertemu Allah itu? Saat ini kita masih belum bisa, masih kesulitan. Mungkin untuk mendekatkannya seperti ini saja. Kita memiliki pemimpin. Mulai dari desa ada Pak Kubu, di tingkat kecamatan ada Pak Camat, tingkat kabupaten ada Pak Bupati, tingkat provinsi ada gubernur, ya, tingkat pusat ada presiden. Ini seandainya kita bertemu dengan para pemimpin-pemimpin kita, mulai dari Pak Camat, ya jangan jauh-jauh presiden, baru Pak Camat atau Pak Bupati aja lah. Kita bertemu dengan Pak Camat atau Pak Bupati, kita bertemu dengan mereka, dan tidak hanya bertemu, beliau-beliau memberikan, mau lebaran ini dikasih THR buat sampean. Ini Masya Allah, baru bertemunya aja udah seneng. Ini baru bertemu, apalagi ditambah dikasih THR. Wah, tambah senang sekali dia, tambah bahagia. Alhamdulillah saya dapat THR dari Pak Bupati gitu. Dia senang sekali. Ini baru Pak Bupati, orang yang memimpin ya daerah kita di Indramayu ini, di Kabupaten Indramayu. Apalagi kita ketika berpuasa nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak hanya memimpin tapi juga memberi semua yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita sendiri kadang tidak menganggap hal itu butuh, tapi Allah menganggap kita itu butuh dengan hal itu, makanya Allah memberikannya. Contoh, Allah memberikan sesuatu yang kadang kita sendiri tidak pernah meminta kepadanya. Allah memberikan kita napas, memberikan kita mata bisa melihat, tangan bisa digerakkan seperti ini, mata bisa dikedipkan, mulut bisa berbicara dan bisa makan. Ya, ini coba kita pernah nggak meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya mata saya ini nanti besok masih bisa melihat. Ya Allah, saya mohon kepadamu berikanlah tangan saya ini besok masih bisa saya gerakan. Ya Allah, saya mohon kepadamu mudah-mudahan nanti besok pagi ini mulut saya masih bisa saya gerakan. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi Allah masih memberikan hal itu. Allah masih memberikan hal itu. Itulah maha besar Allah dengan segala pemberiannya. Allah begitu kasihan kepada kita, begitu sayang kepada kita, akan tetapi kita yang melalaikannya. Itulah kasih sayang Allah. Lah, zat yang seperti ini loh, yang selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan, memberikan kita makan, memberikan kita minum, napas tidak pernah ditarif oleh Allah. Coba aja kalau kita bayangkan di rumah sakit itu, oksigen itu satu tabung berapa?
Seandainya Allah narif satu hari sekian juta, wah, tekor semuanya. Ya kan? Ya alhamdulillah saja kita tuh sama Allah dikasih gratis itu. Cuma yang penting tadi ketika Allah ngasih perintah, nurut, itu aja. Yang Allah minta bukan material, bukan uang, bukan harta, bukan sawah, bukan mobil, bukan rumah gedung, bukan. Tapi yang diminta oleh Allah adalah kepatuhan kita, ketakwaan kita. Takwa itu artinya kepatuhan, patuh kita itu. Diperintah oleh Allah seperti ini, kita nurut. Diperintah oleh Allah suruh berpuasa, berpuasa. Diperintah oleh Allah suruh sholat, sholat. Itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan manusia dan tidak pernah menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beribadah kepada Allah. Zat yang selalu memberikan kita kenikmatan, memberi kita napas. Ini kan jasanya begitu besar kepada kita. Jasanya begitu besar kepada kita. Dan ketika kita suatu hari nanti dipertemukan dengan zat tersebut yang selalu memberikan kita kebaikan, betapa bahagianya kita, ya kan? Betapa bahagianya kita. Kita baru dipertemukan dengan Pak Bupati aja yang ya kadang ngasihnya baru THR aja ini, belum yang lainnya belum. Baru ngasih THR aja ini. THR juga belum dikasihkan, masih nanti ya, dikasihnya dikirim ke sana gitu kan kadang. Ini baru seperti ini sudah bahagia sekali. Apalagi kita akan dipertemukan dengan zat yang selalu memberikan tanpa meminta kepada kita. Tanpa kita minta pun Allah sudah memberikannya. Tanpa meminta pun Allah sudah memberikannya. Ya tadi buktinya. Ya. Dipertemukan itu begitu bahagianya. Apalagi nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita dikasih pahala berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngasih hadiah, yang ngasih bingkisan berpuasa, ini yang ngasih THR langsung Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Kepada orang yang berpuasa ini yang ngasih langsung Allah. Jadi nanti yang ngasih, sampai orang berpuasa nanti dikasih sekian oleh Allah. Itu langsung Allah yang memberikan. Anak ujazi bihi. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang memberikan langsung. Itu sangat bahagia sekali. Ya sama kayak tadi dipertemukan dengan Pak Bupati, yang ngasih itu langsung Pak Bupatinya, bukan ajudannya, bukan pacar, bukan, tapi langsung Pak Bupati. Itu kebahagiaannya sendiri. Berbeda, itu sangat bahagia sekali. Sama ini juga. Makanya kebahagiaan di akhirat itu ya tadi. Salah satu kebahagiaan di akhirat. Dengan kita bertemu dengan Allah dan mendapatkan pahala dari jeripaya puasa yang 1 bulan kita lakukan. 1 bulan penuh kita lakukan. Itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir satu kebahagiaan lagi, ini kebahagiaan yang paling ujung. Nah, paling ujung yaitu kebahagiaan ketika Idul Fitri. Nah, kalau tadi kan kebahagiaan ketika berbuka sudah jelas ya. Sudah jelas ketika kita berbuka puasa kita bahagia. Dan itu berbukanya pun hanya 1 hari, besoknya puasa lagi. 1 malam ya, 1 malam berbuka, pagi puasa lagi. Malam berbuka, pagi puasa lagi. Ini kebahagiaan yang berikutnya, yaitu kebahagiaan yang diajarkan oleh berpuasa. Kebahagiaan ketika Idul Fitri, ketika tanggal 1 Syawal. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk tanggal 1 Syawal, habis bulan Ramadan, ini mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk tidak berpuasa. Tidak boleh puasa di saat tanggal 1 Syawal. Gak boleh sama Allah berpuasa. Gak boleh berpuasa. Harus berbuka semua. Harus berbuka semua. Oleh karenanya, saking tidak bolehnya berpuasa sama Allah, Allah mensunahkan sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ya mudah-mudahan tahun ini wabah yang sekarang lagi booming ini segera diangkat oleh Allah, sehingga nanti ketika akhir Ramadan, awal Syawal, kita sudah dilegalkan oleh pemerintah
untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Sebelum berangkat Idul Fitri, Allah mensunahkan kepada orang-orang yang akan berangkat sholat Idul Fitri ini untuk makan terlebih dahulu. Ya intinya memasukkan sesuatu lah, entah air, entah minum, entah makan, terserah. Yang jelas membatalkan puasanya, jangan sampai dia dikatakan puasa. Itu sampai disunahkan oleh Allah. Saking tidak bolehnya berpuasa di tanggal 1 bulan Syawal gitu. Saking tidak bolehnya. Nah, saking tidak bolehnya sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Makanya disimbolkan dengan Idul Fitri, dengan berkumpul-kumpul, dengan biasanya kalau Idul Fitri kan ya beli pakaian baru, baju baru. Ini simbol kebahagiaan 1 bulan penuh dia telah melaksanakan berpuasa. Dia telah sukses melawan hawa nafsunya. Disimbolkan dengan membeli baju baru, pakai baju baru. Tapi itu bukan wajib ya. Membeli baju baru, pakai baju baru bukan sebuah kewajiban. Kalau ada ya alhamdulillah. Tidak ada tidak usah dipaksakan. Itu aja. Kadang kita sering memaksakan sesuatu yang tidak wajib, tapi sesuatu yang wajib sendiri malah tidak dipaksakan. Kita sering sekali seperti itu. Sesuatu yang wajib tidak dipaksakan, yang tidak wajib malah dipaksakan. Ya kan kebalik gitu kita tuh. Ya kayak tadi aja sering kita minta sama Allah, yang sering kita minta sama Allah itu ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang barokah. Ya Allah berikanlah saya kesehatan. Yang sering kita mintanya seperti itu. Enggak salah kita minta seperti itu. Tapi kita harus ingat ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih harus kita minta dari Allah. Yaitu minta kesabaran, minta tetapnya iman Islam, minta diberi rasa syukur, rasa nerima hatinya, diberi ridho kepada Allah, gitu loh. Rasa ridho kepada qada qadarnya Allah. Itu kita jarang minta-minta seperti itu kepada Allah. Padahal hal itu lebih penting. Intinya dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ya, kita sebagai umat muslim jangan sampai melaksanakan ibadah hanya kelihatannya saja tanpa mengambil intisari atau pelajaran dari ibadah tersebut. Setiap ibadah apapun itu, baik membaca Al-Quran, baik sholat, puasa, zikiran, sodakoh, ini semuanya memiliki ruh dan memiliki intisari. Semuanya memiliki. Tadi yang saya jelaskan hanya berpuasa karena saat ini kita sedang berpuasa. Supaya kita lebih fokus saja, saya jelaskan puasa saja. Aslinya sholat pun ada. Ya, setiap ibadah pasti ada ruhnya, ada intisarinya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada semuanya. Akan tapi yang saya jelaskan hanya puasa saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ya, yang sahabat-sahabat Ken Harum dengarkan dimanapun Anda berada, yang mendengarkan omongan saya tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang sampean dengarkan dari saya mendapatkan manfaat dan barokah yang banyak, dan jadi sebab Allah menurunkan ridho, rahmat, magfirah, hidayah, taufiknya untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa liridhallahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil alaihim waladdallin. Amin. Dari saya pribadi, saya yakin dari yang saya sampaikan itu pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan, pasti ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan di hati panjenengan sami para sahabat-sahabat Ken Harum, pendengar setia di rumah masing-masing. Dan saya dengan semua itu saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahu yuwaffiquna ila ma huwa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.